Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Abdul Qadir. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2020. LPTK Universitas Muhammadiyah Gresik. Ini adalah kartu peserta saya. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 23 November 2020, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran luring di SMP Negeri 1 Soropia, sekaligus perekaman video untuk uji kinerja Angkatan 2 tahun 2020. Mohon doa dan dukungannya, semoga semua berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Oke. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa. Salah satu di antara kalian pimpin doa terlebih dahulu. Ya, Pak. Oke, silakan Bilal. Sebelum kita belajar, kita membaca doa. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Ya, oke. Coba kalian perhatikan di bawah mejanya atau di dalam lacinya, kalau ada sampahnya silakan pungut ya. Ya, semuanya. Oke, lihat. Ada sampahnya? Yang ada sampahnya silakan buang di luar. Ya, cepat ya, buang sampahnya. Karena kebersihan itu bagian dari iman. Nah, kalau kita bersih, ruang kita bersih, kita juga belajar tenang ya. Saya absen tadi dahulu. Dengarkan namanya. Afisa Rahmana. Hadir. Agista Dini. Hadir. Fahri Anugrah. Fitri Aulia Ramadhani. Clara Andriani. Fikriatul Ahsan. Muhammad Rehan. Nova Afriani. Hadir. Luis. Rasti. Siti Asrifa. Ada semua ya? Alhamdulillah ya, semuanya hadir. Semangat pagi. Oke, berarti kalian sudah siap Pak, untuk belajar. Oke, yang akan kita bahas pada hari ini ya, lihat ya, jelas ya. Yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini yaitu menentukan persamaan garis yang sejajar maupun yang tegak lurus terhadap garis lain. Nah, itu yang kita pelajari. Tapi sebelum kita pelajari materi hari ini, ada materi persyarat yang kalian harus ketahui. Ya, materi persyaratnya itu ya sama yang seperti kemarin, pertemuan yang kemarin. Ada yang masih ingat pertemuan yang kemarin? Oke, ya, apa? Ya, materi kemarin itu adalah persamaan garis lurus. Oke, dalam persamaan garis lurus ada beberapa rumusnya ya yang kalian harus ketahui. Ada yang masih ingat rumusnya? Saya Pak. Oke, ya, sebutkan. Rumusnya adalah Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Oke, bagus, betul. Itu rumus persamaan garis ketika dia melalui dua titik. Ya, rumusnya
Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X2 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1, yaitu rumus vertikal melalui dua titik. Bagaimana kalau melalui satu titik dengan gradiennya yang diketahui? Ada yang bisa sebutkan apa rumusnya? Saya Pak. Oke, ya apa? Y kurang Y1 sama dengan X dalam kurung X kurang X1. Oke, betul. Rumusnya Y dikurangi Y1 per sama dengan gradien dalam kurung X kurang X1. Oke, bagus. Tahu kan untuk teman kalian yang sudah jawab? Juga materi persyarat yang kalian harus ketahui untuk mempelajari persamaan garis yang melalui garis sejajar terhadap garis lain atau garis yang tegak lurus terhadap garis lain. Untuk mengecek pengetahuan awal kalian, saya sudah bikin soalnya 1 nomor, dikerjakan selama 2,5 menit. Saya rasa 1 nomor cepat ya. Ya, ini tidak ada hubungannya dengan nilai kalian. Silakan kerja saja, ya, supaya saya bisa tahu pengetahuan awal kalian. Ya, waktu 2 menit sudah habis. Salah satu ya ketua kelas silakan kumpul pekerjaan temannya. Ya, dibantu bisa? Cepat ya. Kasih ya. Saya periksa dulu ya. Ya, oke. Setelah saya periksa pekerjaan kalian, saya simpulkan bahwa sekitar 85% kalian sudah bisa mengerjakan soal tersebut di atas. Jadi ini berarti kita bisa lanjut ke materi yang selanjutnya. Oke, sebelum kita lanjut materi yang selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Ya, coba kalian lihat. Jelas gambarnya? Ya. Gambar ini, gambar apa ini? Tangga. Gambar tangga rumah. Oke, perhatikan tangga rumah ini. Tangga rumah ini memiliki pegangan di sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, pegangan tangga tersebut itu membentuk garis yang sejajar. Tahukah kalian bahwa garis yang sejajar satu sama lain itu memiliki gradien yang sama? Nah, untuk mengetahuinya, pahami materi yang akan kita bahas berikut ini. Oke. Adapun materi yang akan kita bahas ini yaitu persamaan garis yang sejajar dengan garis lain. Pembelajaran hari ini, oke, jelas kalian lihat? Tujuan yang pertama ada yang bisa bacakan? Oke, silakan. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menemukan persamaan garis yang sejajar dengan garis lain dengan teliti. Oke, inilah tujuan yang pertama. Tujuan pertama kita disuruh untuk menemukan persamaan garis yang sejajar dengan garis lain dengan teliti. Nah, terus tujuan yang kedua ada yang bisa bacakan? Saya Pak. Oke, silakan. Melalui kegiatan
kegiatan diskusi, peserta didik dapat menemukan kesamaan garis yang tegak lurus dengan garis lain dengan benar. Oke, tujuan yang kedua itu melalui diskusi kalian bisa menemukan persamaan garis yang saling tegak lurus dengan garis lain dengan benar. Sementara tujuan yang ketiga, satu orang laki-laki. Oke, ya, bacakan. Melalui kegiatan presentasi kelompok, peserta didik dapat menyelesaikan masalah konstituen yang berkaitan persamaan garis lurus dengan terampil. Oke, betul. Melalui kegiatan presentasi kelompok, kita dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan persamaan garis lurus dengan terampil. Inilah 3 tujuan pembelajaran hari ini yang akan kita capai. Nah, dikatakan pembelajaran kita berhasil apabila ketiganya ini kalian bisa mengetahuinya ya. Oke. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan pada kesempatan hari ini, yang pertama itu nanti kita akan bentuk kelompok. Setelah dibentuk kelompok, kalian akan berdiskusi. Masing-masing kelompok itu akan berdiskusi. Masing-masing kelompok akan berdiskusi untuk mengerjakan yang ada di LKPD. Ya, setiap kelompok nanti berdiskusi, mencari jawabannya bisa melalui bahan ajar. Bahan ajar yang saya bagikan, terus bisa melalui HP, mencari di internet untuk mengerjakan dengan teliti ya, baik dalam bentuk soal cerita dengan terampil, dikerjakan dengan benar. Setelah itu kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nanti di depan kelas kalian akan mempresentasikan masing-masing kelompok ya. Setelah kita sudah mempresentasikan, kita menarik kesimpulan bersama-sama. Kira-kira apa yang kita pembelajaran hari ini yang kita dapat. Setelah itu, di akhir pembelajaran kalian akan mengerjakan soal evaluasi. Itulah kegiatan yang akan kita jalani pada kesempatan hari ini. Oke, sudah paham semuanya? Oke, sekarang untuk bagi kelompoknya, saya punya kalian menghitung 1 sampai 5 ya. Ingat, kalau kalian dapat 1 berarti kalian berada di kelompok 1. Ketika kalian dapat 2 berarti kalian berada di kelompok 2. Ingat ya urutannya? Oke, saya mulai dari sini. 1, Ya, oke. 2, 2, 3, 3. 4, Ya, 5, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 2, 3, 4. Ya. 2, 3. 4, 5. Oke, berarti ada 5 kelompok ya. Jadi tahu semuanya nomornya? Nah, oke, saya minta masing-masing kelompok 1 atur di sini kelompok 1, di sana kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, sekarang atur meja kalian. Kalian sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Sebelum kalian berdiskusi, terlebih dahulu kita yel ya. Semangat pagi! Oke, mantap. Oke, tahukan untuk kalian semuanya. Oke, sebelum kita lanjut diskusi pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kalian perhatikan video berikut ini. Semua nontonnya? Semua nonton videonya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran matematika untuk SMP kelas 8 Jelas? yang akan dibahas dari ini yaitu persamaan garis sejajar dan tegak lurus. Persamaan garis yang melalui titik 2,3 dan tegak lurus dengan garis yang persamaannya Y sama dengan 2X tambah 1. Pembahasan. Persamaan garis lurus Y sama dengan 2X tambah 1 sudah dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C, maka gradien pertamanya sama dengan 2. Karena dia tegak lurus, maka untuk mencari gradien keduanya adalah gradien pertama dikali gradien kedua sama dengan min 1. Berarti gradien keduanya adalah selalu berkebalikan dari gradien 1, sehingga gradien keduanya adalah min 1/2. Titik 2,3 artinya X1 nya sama dengan 2, Y1 nya sama dengan 3 dengan
gradien yang digunakan adalah min 1/2. Sehingga untuk mencari persamaan garis lurusnya, Y dikurangi Y1 sama dengan M dalam kurung X kurang X1. Disubstitusikan nilai Y1, nilai gradien, dan X1, sehingga yang diperoleh adalah Y dikurang 3 sama dengan min 1/2 dalam kurung X kurang 2. Disederhanakan, Y dikurang 3 sama dengan min 1/2 dikali X, min 1/2 X, min 1/2 dikali min 2 menjadi positif 1. Sehingga minus 3 pindah ke ruas kanan berubah jadi positif, berarti Y sama dengan min 1/2 X 1 ditambah 3 menjadi 4. Jadi persamaan yang dibentuk adalah Y sama dengan min 1/2 X tambah 4. Jadi persamaan garis yang saling tegak lurus terhadap garis tersebut adalah Y sama dengan min 1/2 X tambah 4. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah kalian sudah nonton, bagaimana videonya, jelas? Jelas. Kalian mengerti? Mengerti. Oke. Karena kalian sudah mengerti, sebentar saya akan bagikan bahan ajarnya ya. Tapi sebelumnya kan materinya saya sudah share di grup kelas kalian ya? Ya, Pak. Sudah lihat semuanya? Ya, Pak. Ada yang belum lihat? Bapak, Kenapa? datanya habis. Oh, datanya habis. Oh, enggak apa-apa. Terus yang lain ada? Bapak, Ya, kenapa? nggak ada HP. Oke, tidak ada HP-nya. Berapa orang yang tidak punya HP? Katakan coba saya lihat. Oh, banyak ya. Oke, tidak apa-apa. Pak Guru sudah printkan LKPD-nya. Saya bagikan ya. Kerjakan soal yang ada di LKPD. Kelompok 1. Modulnya. Bantu saya sekarang. Bila ambilkan coba itu buku paket. Kasih ke kelompok 2 ya. Ya. Jadi materinya kalian bisa cari di modul, di internet, maupun di buku paket ya. Oke, perhatian, karena semuanya sudah saya bagikan. Jadi sekarang kita lihat, coba kalian lihat di LKPD-nya. Ada yang tidak jelas soalnya, ada yang mau bertanya tentang soal-soal yang ada di LKPD? Ada yang mau bertanya? Pak, Kenapa soalnya di LKPD? ini yang nomor 1. Kenapa Apa nomor 1? maksudnya, Pak? Nomor 1. Ayo coba perhatikan semuanya. Lihat di kegiatan yang pertama. Kegiatan pertama maksudnya? Pak, Kegiatan yang pertama. Oke. Di kegiatan pertama itu kan ada gambar ya? Pak, Ya coba lihat gambarnya. Ada gambar? Nah, gambar tersebut lihat ada, apakah garis, ada berapa garis? Garis 3 ya? Garis A, garis B, garis C, C. Garis A warna apa? merah, Nah, garis B warna hijau, dan C garis biru. Pertanyaan yang pertama, dia katakan dari situ, apakah garis A dan garis B merupakan garis sejajar? Nah, coba diskusikan sama temanmu. Kalau memang dia sejajar, jelaskan apa alasannya. Begitu kan? Nah, oke. Setelah itu, yang petunjuk selanjutnya kalian mencari gradiennya, garis A dan garis B. Setelah itu, kalau sudah dapat gradiennya, apa kesimpulan yang bisa kalian dapat antara gradien A dan gradien B? Nah, setelah itu kerjakan soalnya, gitu kan? Pak. Jelas itu nomor 1. Ya, Pak. Nah, oke, silakan kalian berdiskusi masing-masing kelompok. Oke, silakan berdiskusi ya. A dan B merupakan garis sejajar. Jika garis sejajar kedua garis A dan B garis B memiliki jarak yang sama. Karena garis sejajar dengan garis A dan B, maka A sama dengan B sama dengan
5,5 yaitu 1/2 radian garis C. Sehingga persamaan Oke, betul. Bagus ya. Dua kupingnya. Bagus ya, bagus kompaknya. Berapa dapat persamaan garisnya? Ini berapa ini? Ya. Min 1/2 kali tambah 5. Oke. Min 1/2 X tambah 5. Oke. Sebentar kalian diskusikannya. Itu adalah X. Dan sementara jumlah penduduknya itu adalah berarti 2011. Berarti gimana? Supaya kalian cek. 2011,200.000 orang. Betul? Berarti kalau yang 2017 berarti 2017,500.000. Jelas tak? Oke, silakan. Waktunya lama lagi ya. Orang kita akan diskusikan kan? Sudah 30 menit ya? Nah, sekarang kita saatnya persentase. Nah, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Oke. Terus sebelum kita mempresentasikan, yang ada HP-nya silakan foto pekerjaannya, baru kirim di grup supaya nanti disorot melalui fokus proyektor ya. Yang persentase pertama itu dari kelompok 1 ya. Sekarang saya beri moderator untuk pimpin diskusinya. Saya mulai. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil presentasi kami yang akan dibawakan oleh saudara Muhammad Abdallah. Kepada saudara kami persilakan dengan hormat. Merupakan gradien A dan gradien B. Gradien garis A yang melalui titik 2,0 dan 0,1. MA sama dengan Y2 kurang Y1 sama dengan X2 kurang X1 sama dengan 1 kurang 0 per 0 kurang 2 sama dengan min 1/2. Gradien garis B yang melalui titik 4,0 dan 0,2 MB sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 sama dengan 2 kurang 0 per 0 kurang 4 sama dengan min 2/4 sama dengan min 1/2. Kesimpulan adalah dua garis sejajar memiliki gradien sama, yaitu MA sama dengan MB. Temukan persamaan garis C jika garis tersebut sejajar dengan garis A dan B. Penyelesaian: diketahui garis C sejajar dengan garis A dan garis B. Garis C melalui titik 0,5, X sama dengan 0 dan Y sama dengan 5. Kita 0,5 adalah Y sama dengan min 1/2 kali tambah 5. Itulah pembacaan presentasi yang dibawakan oleh saudara Muhammad Abdallah. Selanjutnya kami memberikan peluang kepada kelompok lain yang ingin bertanya. Kepada kelompok lain kami persilakan dengan hormat. Ya, jika ada yang ingin mau bertanya, ada. Saya Pak, Oke, siapa? Dari kelompok berapa ini? dari kelompok 4. Oke, kelompok 4. Silakan. Menurut jawaban kelompok kami adalah 2Y sama dengan min X tambah 10. Apakah sama dengan jawabannya? Oke, saya tulis. Kenapa jawabannya berapa? Jawaban hasil lainnya di soal yang bagian C ya? Ya Pak. Kenapa berapa dapatnya? 2Y 2Y sama dengan min X tambah 10. tambah 10. Pertanyaannya kenapa?
Beda ya dengan kelompok 1? Apakah sama jawabannya? Oke, diskusikan. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yang akan dibacakan oleh Saudari Afisa Nur Asana. Kepada saudari kami persilakan dengan hormat. Menurut kelompok kami sama jika kedua ruas dikali 2 adalah Soalnya dulu tulis berapa? Min 1/2x tambah 5 sama dengan 2y. Kedua ruas kali 2 ya? Iya. Oke, sama. Oke. Ruas dikalikan dengan 2 kali 2 ya, ruas kiri dan ruas kanan kali 2. Di sini dikali 2, 2y kali 2, jawabannya 2y. 2 dikali min 1/2, jawabannya min x. 2 dikali positif 5, jawabannya 10. Jadi intinya y sama dengan min 1/2x tambah 5 sama y hasilnya dengan 2y sama dengan min x tambah 10. Jadi tidak ada perbedaan ya, nilainya sama hasilnya. Oke, bagus kelompok 1. Oke, kelompok 1 silakan. Itulah jawaban dari pertanyaan kelompok 4. Dengan ini kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya kita lanjut diskusinya. Yang selanjutnya adalah kelompok 2. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh saudari Sita Sriha. Perhatikan gambar A ketiga gradien garis K dan L. Kemudian berikan kesimpulan tentang gradien garis yang paling tegak lurus tersebut. Penyelesaian MK kali ML sama dengan min 2/3 kali 3/2 sama dengan min 6/6 sama dengan min 1. Kesimpulan adalah dua buah garis saling melengkung lurus. Jika gradien pertama dikali gradien kedua hasilnya min 4. Perhatikan gambar B. Tentukan persamaan garis jika garis tersebut tegak lurus dengan garis M. Penyelesaian diketahui garis M tegak lurus dengan garis M. MN dikali MM sama dengan 4/16/3. Jadi persamaan garis N adalah Y sama dengan 4/3 S tambah 16/3. Itulah tadi hasil diskusi kami. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada kelompok lain yang ingin bertanya. Oke, kelompok lain ada yang ingin mau bertanya? Bagaimana? Ada yang mau bertanya atau sama dengan jawaban kalian? Sama ya? Nah, berarti soalnya tidak terlalu susah ya. Jadi karena di nomor 2 ini sama dengan pekerjaan, jadi tidak, berarti kalian mengerti ya? Nah, berarti kita lanjut saja di kelompok selanjutnya ya. Oke, silakan moderator tutup. Demikian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus kelompok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Presentasi pertama akan dibacakan oleh saudari Fahri Anugrah. Kegiatan ketiga mengerjakan soal cerita berikut. Soal: di salah satu kota di Pulau Sulawesi, pertambahan penduduk hidup tiap tahunnya selalu tetap, yakni 50.000 orang. Pada tahun 2011 dan tahun 2017, jumlah penduduk di kota itu berturut-turut 200.000 orang dan 500.000 orang. Berapakah jumlah penduduk di kota itu pada tahun 2020? Penyelesaian: diketahui pertambahan penduduk tetap yakni 50.000 orang. Pada tahun 2011 jumlah penduduk
orang. Pada tahun 2017 jumlah penduduk 500.000 orang. Ditanyakan jumlah penduduk tahun 2020. Penyelesaian misalnya variabel X sama dengan tahun, variabel Y sama dengan jumlah penduduk, tambah 200.000. Jadi jumlah penduduk pada tahun 2020 adalah X sama dengan 2020, Y sama dengan 50.000 dalam kurung 2020 kurang 2011 tambah 200.000. 50.000 dalam kurung 9 tambah 200.000 sama dengan 450.000 tambah 200.000 sama dengan 650.000. Jadi jumlah penduduk pada tahun 2020 adalah 650.000 orang. Baiklah, itulah tadi pembacaan hasil persentase dari kelompok kami. Kami akan memberikan kesempatan kepada kelompok yang ingin bertanya. Ada yang mau bertanya dari hasil persen? Oke, dari kelompok berapa ini? 1. Oke, apa pertanyaannya? Kenapa gradiennya 50.000? Oke, begini ya. Oke, dari kelompok 4. Pertanyaan dari kelompok 1 katanya apa alasannya kenapa gradiennya dapat 50.000? Pertanyaan kelompok 1 akan dijawabkan oleh Saudari Rasti. Karena dalam soal pertama penduduk tetap yakni 50.000. Sehingga gradiennya Sehingga gradiennya 50.000 ya. 50.000. Oke, itu jawabannya. Karena kita lihat di dalam soal gradiennya tiap tahun selalu tetap. Ini karena pertambahannya selalu tetap, berarti gradiennya ada 50.000. Oke. Baiklah, itulah tadi jawaban dari pertanyaan kelompok 1. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena semua kelompok ya, tadi kelompok 1, 2, dan 4 sudah persentase dan sudah dibahas semua soal-soal yang terhadap di dalam LKPD. Sekarang kita sama-sama mencari kesimpulan. Oke, ada yang bisa simpulkan untuk pembelajaran hari ini? Saya Pak, Oke, kenapa? Apa? 2 garis yang saling sejajar memiliki gradien yang sama. Oke, nah, 2 garis yang sejajar memiliki gradien yang sama. Oke, betul. Berarti M1 sama dengan M2. Oke, tepuk tangan untuk teman kalian. Oke, ini pertanyaan yang pertama. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Siapa? Saya Pak. Oke, apa? 2 buah garis yang saling tegak lurus jika gradien pertama dikali gradien kedua hasilnya -1. Oke, kesimpulan yang kedua, 2 buah garis yang tegak lurus ketika dikalikan hasilnya -1. Itu kesimpulan yang kedua ya. Oke. Ketika gradiennya sudah diketahui, berarti sangat mudah untuk menentukan persamaan garisnya. Ingat persamaan garis? Apa rumusnya? Ada yang masih ingat? Saya Pak, Ya, apa? Y kurang Y1 sama dengan M dalam kurung X kurang X1. Oke, betul. Tepuk tangan untuk teman kalian. Ya, dia katakan, jadi ingat sekali lagi kalau gradiennya sudah diketahui, dia sejajar. Ingat sejajar itu adalah gradiennya sama. Terus yang tegak lurus gradiennya ketika dikalikan -1 atau berkebalikan ya. Maka kita masukkan terhadap persamaan yang teman kalian tadi sebutkan, yaitu Y dikurangi Y1 sama dengan M dalam kurung X kurang X1. Itulah kesimpulan pembelajaran hari ini. Saya beri penghargaan bagi kelompok yang aktif dalam menjawab dan berdiskusi, yaitu kita beri aplaus untuk kelompok 1. Semua kelompok lain tetap bersama dengan intinya semua kelompok bagus ya, tetapi kan ada lagi yang lebih bagus ya. Oke. Jadi sekarang untuk menguji pemahaman kalian, sekarang kalian atur mejanya. Kita kerjakan soal evaluasi. Oke, silakan mulai. Tadi kita sudah menyimpulkan hasil diskusi dan kalian sudah kembali ke tempat semulanya. Jadi sekarang untuk menguji pemahaman kalian, saya bagikan soal evaluasi ya. Dikerja soal evaluasinya ini dikerja secara mandiri ya. Untuk menguji pemahaman kalian. Oke, mengerti semuanya? Oke, saya bagikan. Waktu kalian 10 menit untuk mengerjakan soal.
berikan tugas mandiri kalian. Tugasnya itu buat soal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari kalian, yang berhubungan dengan materi persamaan garis lurus dan tegak lurus. Ya, bisa dicari di internet bahannya. Jadi dikumpul minggu depan ya, Pak. paham semuanya? Pak. Ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Ada yang bisa berikan tanggapan? Pak. Oke, Faisal, kenapa? Pelajaran hari ini sangat seru karena bisa berdiskusi sama teman-teman. Oh, sangat seru karena bisa berdiskusi sama teman-teman. Oke, tepuk tangan untuk Faisal. Oke. Ada lagi yang berani? Saya Pak, Ya, oke. Clara ya. sangat mudah dipahami karena bisa mengerjakannya sendiri. Oke, materinya katanya sangat mudah dipahami karena kalian menemukan sendiri jawabannya ya. Berdasarkan hasil diskusi. Oke, bagus Clara. Tepuk tangan untuk Clara. Ya, jadi pembelajaran hari ini saya minta maaf kalau ada di antara kalian atau ada kata-kata saya yang kurang berkesan kepada kalian, yang menyinggung tentang perasaan kalian ya. Pak. Oke, selanjutnya adapun materi yang akan kita pelajari ke depannya, karena kita tidak lama lagi menghadapi penilaian akhir semester. Jadi ke depannya itu kita akan bahas soal-soal yang berhubungan dengan semester tadi ya. Nah, jadi kalian bisa cari, pokoknya pelajari semua bukunya ya, yang dari pertemuan 1, materi pertemuan 1 kalian pahami ya. Pak. Karena tidak lama lagi penilaian akhir semester. Ya, selanjutnya pimpin doa dulu sebelum kita menutup kegiatan hari ini. Satu orang pimpin doa. Coba, oke. Belum kita pulang, mana kita membaca doa dimulai. Doa selesai. Ya, oke. Jadi karena kegiatan pembelajaran hari ini sudah selesai, pesan saya kalian pulang dari rumah itu harus hati-hati ya. Ya, Pak. Selalu bantu orang tua kalian dan jaga kesehatannya. Pak. Gitu ya. Terus saya mulai dari keluar yang teratur ya. Pak. Silakan.